Shalom, kembali lagi bersama kami di channel Jadi Terang. Momen di mana kita saling berbagi terang dan memenuhi dunia dengan terang Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu semua berada dalam naungan, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Seringkali kita mendengar tentang kisah Rut. Kalau dari kisah Rut yang paling terkenal ialah tentang setia Hesed yang ditunjukkan dari pribadi Rut. Seringkali kita hanya mengenal Rut sebagai figur seorang menantu yang manis, yang penurut, yang sangat mencintai ibu mertuanya Naomi. Namun, jika kita membedah teks aslinya, Rut merupakan seorang yang sangat strategis, juga pejuang yang memiliki mentalitas baja. Ia tidak hanya setia, ia dapat melakukan invasi kasih setia, komitmen, ataupun pengabdian. Kasihnya teguh, cinta setia di dalam tindakan, yang sering kita kenal dengan istilah Hesed, yang agresif untuk berebut kembali masa depan keluarganya. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bersama tentang kisah Rut, dengan judul Bukan Sekedar Setia, Rahasia Mentalitas Pejuang Rut. Mengungkap sisi strategis dan mentalitas baja di balik sosok yang dianggap lembut ini. Pertama, kebanyakan orang mengenal Ruth sebagai pribadi yang penurut, ya pasif, dan sebagai korban keadaan. Kenapa dikatakan korban keadaan? Karena pada waktu itu suaminya meninggal, bapak mertuanya juga meninggal, dan ia hanya sebagai menantu bersama dengan ibu mertuanya yang juga seorang janda. Dan kebanyakan orang hanya menganggap kisah Ruth sebagai pelengkap dari cerita di dalam Alkitab. Namun kalau kita gali ternyata secara realita, Ruth itu bukan sekedar pasif, tapi dia itu sangat agresif dan penuh inisiatif. Dia bukan korban keadaan, tapi dia yang menentukan arah sejarah. Dia bukan pelengkap cinta, melainkan dia pewaris genetik dari Raja Daud. Kalau kita membaca kisah Ruth dari awal sampai akhir, kita akan mendapati bahwa Ruth tidak sekedar menunggu takdir, tetapi ia membentuknya sendiri. Dan kalau kita katakan, tahu dari mana sih kalau Ruth itu punya mentalitas pejuang? Perlu kita ketahui bersama, di konteks pada waktu itu, keluarga Elimelek pergi ke Moab karena ada bencana kelaparan. Dan di Moab sana, itu bukan sekedar wilayah yang baik, tetapi di Moab, tempat Ruth terlahir dan dibesarkan. Moab merupakan bangsa dengan latar belakang spiritual yang keras, cukup maskulin, dan sangat militan. Dan Ruth lahir serta dibesarkan di sana. Jadi sejak kecil dia sudah melihat bagaimana warga Moab itu dalam ingin dia mencapai sesuatu, dia akan mengusahakan itu sedemikian rupa dengan usaha yang cukup keras dan gigih, bahkan militan. Moab dikenal sebagai tempat di mana loyalitasmu dibayar mahal, bahkan harus dibayar dengan nyawa. Dan masih berbicara tentang Moab, di Moab itu dewa yang terkenal ialah Chemos. Dewa Chemos atau Chemos ini menjadi dewa utama bagi bangsa Moab. Dan dari sini ini akan menjadi kunci untuk kita mengerti bahan baku mengapa Ruth itu memiliki jiwa pejuang yang kemudian dikonversi menjadi Ruth yang memiliki kesetiaan yang kudus kepada Yahweh. Pertama, kita harus kenal dari karakter dewa Chemos atau Chemos sebagai dewa utama bangsa Moab. Karakter dewa Chemos atau Chemos sebagai dewa utama Moab dikenal sebagai dewa perang dan butuh pengorbanan. Chemos bukan sekedar dewa yang lembut. Dalam prasasti Meshastel atau batu Moab, Chemos atau Chemos digambarkan sebagai dewa perang yang menuntut kepada totalitas. Penuh disiplin tinggi. Penyembahan kepada dewa Chemos atau Chemos melibatkan dedikasi yang penuh. Bangsa Moab percaya bahwa terjadinya kemenangan pada perang
atau kelangsungan bangsa bergantung pada perkenanan dewa Chemos yang harus dibayar dengan keberanian. Radikalitas dari dewa Chemos dikenal sebagai dewa yang menuntut pengorbanan ekstrim. Dewa yang menuntut kepada pengorbanan ekstrim. Lantas, apa kaitannya dewa Chemos atau dewa Kamos dengan pribadi Ruth? Kaitannya adalah karena Ruth dibesarkan dalam budaya yang memahami bahwa kesetiaan itu berharga, mahal, dan menuntut pengorbanan diri. Hal ini dibuktikan dari mayoritas warga Moab yang harus menunjukkan kesetiaannya, harus menunjukkan dedikasi penuh kepada dewa mereka. Dan hal ini sedikit banyak memberikan sumbangsih bagi pribadi Ruth. Mentalitas berani mati demi sebuah nilai sudah mendarah daging dalam latar belakang budayanya. Namun, Ruth melakukan subversi yang kudus. Ia mengambil keberanian radikal ala pejuang Moab dan mengalihkannya bukan lagi untuk melayani dewa Kamos atau dewa Chemos menurut Moab, tetapi diganti untuk melayani Allah Israel sebagaimana sumpahnya untuk mengikuti ibu mertuanya. Ruth mengatakan, Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku, dan lain sebagainya. Lalu kita akan beranjak kepada konteks dekat perang Ruth. Ruth melawan keputusasaan. Dalam narasi kitab Ruth kita melihat adanya sisa-sisa didikan nasionalisme. Moab yang keras ini diubah menjadi kasih setia Hesed, di mana ketika waktu itu Ruth memilih untuk melawan arus. Ketika iparnya yang bernama Orpa memilih untuk pulang kembali ke rumah ayah dan ibunya, pulang kembali ke dewa-dewinya, dewa Kamos, Ruth membuat keputusan yang sangat militeristik. Ia menyerang masa depannya sendiri demi Naomi. Ia melepaskan ikatan keluarganya, melepaskan dewa yang dia sembah sejak kecil demi ibu mertuanya dan demi Allah dari ibu mertuanya. Ketegasan sumpah yang Ruth ambil di pasal 1 ayat yang ke-16 sampai 17 menggunakan format perjanjian yang sangat kuat. Ia tidak hanya berkata aku ikut, tetapi ia mengikatkan dirinya pada kutub. Jika ia tidak setia, ia adalah mentalitas prajurit yang siap mati di medan laga demi janjinya yang sudah ia lontarkan. Lantas apa bunyi dari janji yang Ruth ucapkan di Rut pasal 1 ayat yang ke-16 sampai 17 berbunyi, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu, apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini merupakan ketegasan dan sumpah yang Ruth sampaikan di hadapan ibu mertuanya dan di hadapan Tuhan. Dapat dimengerti bahwa Ruth melihat ibu mertuanya itu sebagai orang yang harus dia perjuangkan, sebagai orang yang dia kasihi, sebagai orang yang harus sebagai menantu, dia harus menunjukkan komitmen serta pengabdiannya. Dia sebagai seorang menantu, Ruth harus menunjukkan kasihnya yang teguh. Dia harus menunjukkan cinta setianya dalam tindakan kepada ibu mertuanya. Sekalipun ibu mertuanya sudah tua dan renta, sekalipun ibu mertuanya sudah tidak bisa lagi menghasilkan anak laki-laki untuk nantinya dijadikan bakal suaminya. Sumpah yang Ruth lakukan bukan puisi romantis, melainkan format perjanjian militer. Ia mengikatkan diri pada kutub jika nantinya ia berkhianat. Berbanding terbalik dengan Orpa yang kembali pulang kepada dewa-dewinya, sedangkan Ruth dia menyerang masa depannya bersama Allah Israel. Pada waktu itu, di zaman hakim-hakim, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Mereka melakukan tidak berdasarkan firman, tidak berdasarkan Taurat, tetapi apa yang mereka pandang baik, itulah yang mereka lakukan. Jadi, standar benar dan salah adalah menurut pandangan mereka sendiri.
ada kontras ketika di Israel di zaman hakim-hakim terjadi kekacauan moral dan keegoisan di tengah bencana kelaparan, tetapi Ruth sebagai orang Moab, dia menunjukkan integritas yang kokoh serta loyalitas. Inilah perbedaan antara Israel dan Ruth di Moab pada waktu itu. Ketika Ruth telah mengikatkan diri kepada sumpah dan akan menerima kutuk ketika ia berkhianat, yang terjadi adalah telah terjadi transformasi identitas. Yang semula Ruth sebagai orang Moab, identitas pejuangnya untuk dewa Kamos, tetapi ketika dia mengikatkan sumpah, identitas pejuangnya bukan lagi untuk dewa Kamos, tetapi untuk Allah yang disembah oleh ibu mertuanya. Jika kita menarik ke garis konteks yang jauh lebih luas dalam sejarah Alkitab, ada kontras yang sangat luar biasa. Pertama, dari dewa Kamos ke Yahweh, Allah yang disembah oleh Naomi. Dewa Kamos menuntut pada pengorbanan untuk memuaskan amarahnya. Sebaliknya, Ruth menunjukkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang menyediakan penebusan. Ruth membawa ketangguhan Moab untuk masuk ke dalam anugerah Israel. Genetik pejuang dari genealogi atau garis keturunan yang nantinya menghasilkan Yesus, di situ didapati hanya ada Ruth sebagai orang asing. Kalau kita perhatikan dalam genealogi yang ada di dalam kitab Matius, itu dari perempuan-perempuan yang disebutkan pada silsilah tersebut hanya Ruth yang orang asing. Karena Ruth berasal dari Moab, dan ini mengalir dalam diri Daud. Bukan sekedar catatan silsilah, tapi karakter Daud sebagai pejuang yang tangguh, pemberani, dan mampu bertahan di padang gurun adalah warisan mentalitas dari singa Moab yang sudah dimulihkan melalui iman Ruth ketika dia mengikatkan janji kepada Yahweh, Allah dari ibu mertuanya. Dan setelah mengikatkan janji, yang terjadi adalah penebusan sejarah. Dengan membawa Naomi kembali ke Bethlehem, Ruth seolah-olah melakukan rebut paksa terhadap kutuk yang seharusnya menimpa keluarga Elimelek. Ia bertindak sebagai panglima perang yang merebut kembali wilayah yang telah dijajah oleh kelaparan dan kematian. Dan akhirnya apa? Ketika Ruth masuk ke Bethlehem, ia tidak tinggal diam, mentalitas pejuangnya masih ada, dia menikmati menerima takdir, tetapi ia mengusahakan takdir itu, dia mengusahakan sebagai bentuk baktinya kepada ibu mertuanya. Dan bentuk baktinya itu secara tidak langsung seharusnya dalam konsep Israel, Goel atau istilah penebusan itu hanya ditujukan bagi laki-laki yang menebus keluarganya. Tapi dalam kisah ini sebenarnya secara tidak langsung Ruth telah menjadi Goel bagi ibu mertuanya. Di kitab Ruth, pasal 2 ayat yang kedua, di situ menunjukkan inisiatif yang sangat agresif. Dapat dikatakan mungkin Naomi ini feminin, tapi jiwa maskulinnya lebih tinggi ya. Dia bersifat agresif, dia harus menyediakan kebutuhan bagi ibu mertuanya. Mungkin juga sifat ini maskulinnya lebih tinggi pada diri seorang perempuan yang bernama Ruth, mungkin didasari karena kondisi Naomi yang sudah tua renta, sehingga dia mau tidak mau, suka tidak suka harus menjadi bersifat maskulin untuk mencukupi kebutuhan. Yang Ruth lakukan, dia pergi ke ladang untuk memungut gandum yang terjatuh. Dia tidak menunggu bantuan sosial atau instruksi dari Naomi. Tetapi Ruth mengambil peran laki-laki sebagai provider. Ruth memiliki tekad kuat untuk menjamin kelangsungan hidup keluarganya yang saat itu hanya berdua, yaitu Naomi. Dan ketika posisinya sudah di ladang, Ruth tidak hanya sekedar memetik bulir-bulir gandum yang terjatuh di situ. Kisah Ruth sudah terkenal di seluruh Bethlehem. Orang-orang mengenal Ruth sebagai menantu yang pulang bersama Naomi. Ruth tidak membuang identitas pejuangnya saat ia meninggalkan Moab. Ia hanya mengganti tuan yang ia layani. Dulu mentalitas pejuang digunakan untuk menyembah berhala yang menuntut kepada maut untuk dipersembahkan kepada dewa Kamos atau Kemus. Sekarang mentalitas pejuang itu digunakan untuk menyatakan kasih setianya yang membawa kehidupan. Ruth adalah bukti bahwa latar belakang yang keras dan kelam sekalipun, jika diserahkan kepada Tuhan, bisa menjadi kekuatan kepemimpinan yang luar biasa untuk membimbing orang lain, khususnya Naomi dalam konteks ini,
menuju kepada penebusan. Kita akan membahas Ruth setelah menjadi bagian dari keluarga Elimelek. Pada waktu itu, Ruth sudah berada di wilayah Bethlehem, tempat di mana rumah Naomi dan Elimelek sebelum pergi ke Moab. Ketika mereka pulang dari Moab, mereka kembali ke rumahnya. Dan di situ, di tengah orang Israel, mereka berdua adalah janda, dan menurut konteks dekat yang terjadi secara sosial, kehidupan janda adalah kehidupan yang terpinggirkan, mereka tidak punya hak, dan besar kemungkinan hak mereka dapat dikorupsi atau dapat diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tadi kita sudah membaca di Rut 2 ayat yang kedua, ini menunjukkan inisiatif yang agresif. Setelah tiba di Bethlehem, Rut tidak menunggu Naomi untuk memberikan instruksi atau menunggu bantuan sosial, tetapi ia justru yang memulai berkata, biarkanlah aku pergi ke ladang. Dalam bahasa aslinya, ini menunjukkan tekad untuk menjadi penyedia atau provider. Ia mengambil peran yang secara tradisional dipegang oleh laki-laki dalam keluarga untuk menjamin kelangsungan hidup. Lalu, masih dalam bagian Rut menjadi bagian dari keluarga Elimelek yang kedua, tentang keberanian di tempat pengirikan. Tindakan Ruth mendatangi Boaz di tengah malam bukan sekadar tindakan romantis belaka. Kalau orang berkata, oh mungkin ini dracinnya dalam Alkitab gitu ya, mungkin drama percintaan dalam Alkitab. Oh tidak, kalau kita pelajari lebih dalam, berdasarkan pengamatan yang sudah tadi kita lakukan, sudah kita bahas, di sini sebenarnya bukan kisah romantis, melainkan strategi tingkat tinggi, di mana Ruth mengambil resiko, di mana dalam risiko itu reputasi dan keselamatan fisiknya dipertaruhkan. Ia tidak minta sedekah, tapi ia menuntut hak penebusan. Ia memposisikan dirinya bukan sebagai korban, melainkan sebagai subjek yang menentukan arah jalan. Kalau tadi itu Ruth bertindak sebagai goel bagi ibu mertuanya, tapi kali ini Ruth dalam konteks orang Israel, dia butuh ditebus. Untuk apa ditebus? Untuk menjaga, pertama menjaga tanah dari peninggalan Elimelek, ayah mertuanya, dan yang kedua dia harus ditebus untuk supaya ada garis keturunan dari suaminya atau mantan suaminya Ruth. Maka dari itu, Ruth harus mempertaruhkan dirinya, harus menempatkan dirinya pada sebuah resiko untuk nantinya beroleh tujuan, yaitu mendapatkan hak penebusan. Karena mentalitas pejuang Ruth yang cukup gigih, ia berhasil mematahkan depresi Naomi. Ruth telah memaksa Naomi untuk kembali memiliki harapan. Penebusan yang dinikmati Naomi di akhir kitab yang mendapatkan cucu adalah hasil keteguhan dari Ruth yang menolak untuk menyerah pada nasib. Mungkin beberapa di antara kita masih bertanya-tanya, kok bisa seorang Ruth memiliki mentalitas yang kuat seperti seorang laki-laki. Nah, kalau Bapak Ibu mempertanyakan hal yang demikian, kita akan lihat bersama pada posisi kitab ini dalam kanon Alkitab. Kita lihat pada masa hakim-hakim. Kitab Rut terjadi pada masa hakim-hakim. Maksudnya itu hakim-hakim dan kitab Rut itu berjalan sejajar. Masanya sama, penuh tentang kekacauan dan kekerasan serta keegoisan, di mana orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka, dan pastinya itu juga dapat merugikan orang-orang lain. Di tengah kegelapan moral tersebut, Ruth muncul dengan integritas yang kokoh. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada pedang seperti para hakim, melainkan pada komitmen yang teguh. Secara historis, Moab adalah musuh bebuyutan Israel. Seorang wanita Moab masuk ke Israel adalah sebuah invasi kasih. Ia melawan stigma dan rasisme dengan kualitas karakternya. Ruth membuktikan bahwa iman tidak ditentukan oleh darah, melainkan oleh keputusan mental untuk berpaling kepada Allah. Karena mentalitas Ruth sebagai pejuang yang cukup tinggi, sebagai pejuang yang cukup gigih, maka di akhir kitab, Rut pasal 4 ayat yang ke-18 sampai 22, Rut telah membangun fondasi kerajaan. Melalui mentalitas pejuang Rut, akhirnya ada benih yang menghasilkan Raja Daud. Keteguhan, keberanian, mengambil resiko, dan iman Rut adalah sifat-sifat yang nantinya akan mengalir dalam nadi Daud saat ia menghadapi Goliat. Tanpa mentalitas pejuang, Rut tidak akan ada di silsilah Daud. Apa yang kita bisa pelajari dari mentalitas pejuang Ruth ini? Yang bisa kita pelajari pertama ialah iman yang berorientasi pada tindakan. Seringkali kita percaya pada Tuhan dan sekedar pasif.
Tapi melalui kisah ini kita belajar bersama-sama, ayo kita menjadi orang percaya yang aktif. Kita menjadi orang percaya yang punya jiwa juang seperti Ruth. Dia percaya akan Allah Yahweh, dia percaya akan Allah dan ibu mertuanya, dan kepercayaannya itu dia tunjukkan dengan sumpah. Dan ketika dia bersumpah, Tuhan tidak tinggal diam saja. Tuhan menunjukkan perlindungannya, Tuhan menunjukkan kasihnya, Tuhan menunjukkan bahwa dia menyertai apa yang Ruth lakukan hingga akhirnya Ruth mendapatkan apa yang dia butuhkan, yaitu Goel, penebusan. Bukan bagi Ruth saja, tetapi bagi Naomi dan seluruh harta yang dia miliki. Ketika Ruth berani melangkah ke ladang ke tempat pengirikan. Mari kita sama-sama belajar dari kisah ini untuk kita menjadi orang percaya yang tidak hanya pasif, tapi dengan tindakan. Bukan berarti iman dengan tindakan yang sembarangan, enggak, tetapi tetap terukur. Belajar dari kisah Ruth, Ruth menunjukkan loyalitas yang melampaui perasaan. Kesetiaan Ruth tidak bergantung apakah Naomi sedang bersikap baik, apakah Naomi lagi moodnya terang, moodnya baik, tetapi sekalipun Naomi menolaknya berkali-kali, Ruth tetap setia. Karena ia telah membuat ketetapan hati. Ruth telah membulatkan hatinya seperti seorang prajurit pada sumpah setianya. Dan yang namanya sumpah setia, ini mirip seperti sebuah prinsip yang tidak bisa digagalkan apapun kondisinya, yang harus dipegang teguh. Pejuang sejati tidak hanya berperang untuk dirinya sendiri. Ruth berperang agar nama keluarganya Elimelek tidak terhapus. Dapat disimpulkan bahwa Ruth bukan sekedar menantu yang baik, ia adalah pilar kekuatan. Ia memimpin ibu mertuanya keluar dari lembah kekelaman dengan tangan besi yang dibungkus dengan sarung tangan sutra, tegas dalam prinsip, namun lembut dalam kasih. Kalau hari ini saat Bapak Ibu mendengarkan, mungkin ada di antara kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, biarlah kisah ini menginspirasi kita, biarlah kisah Ruth menunjukkan kepada kita bahwa kita harus belajar untuk menjadi orang percaya yang memiliki daya juang. Kalau mungkin orang-orang di sekitar kita sedang down, sedang tidak baik-baik saja, emosinya sedang tidak stabil, mari kita menunjukkan kasih setia. Mungkin itu kepada pasangan, mungkin itu kepada orang tuamu, atau mungkin juga kepada anakmu. Ingat, dalam hidup kita juga sedang berjuang. Kita tidak hanya berperang untuk diri kita sendiri, tetapi kita berperang untuk keluarga kita. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa ketika kita melakukan semuanya berlandaskan firman Tuhan, pastilah Tuhan akan turut campur tangan membela, sebagaimana Ruth melakukan segalanya, mengusahakan yang terbaik demi keluarganya, dan itu menggetarkan hati Tuhan. Tuhan tidak hanya bergetar hati, tetapi Tuhan memandang Ruth sebagai orang yang patut diperhitungkan. Dan di part selanjutnya kita akan membahas hanya perempuan ini yang sanggup mengubah rencana Tuhan. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya renungan ini dapat memberikan pemahaman yang baru dalam kehidupan saya dan saudara, serta mengubahkan kehidupan kita. Segala keagungan, kepujian, hormat hanya bagi Tuhan, dan biarlah waktu-waktu ke depan dalam kehidupan saya dan saudara, serta Bapak Ibu yang mendengarkan, semuanya dapat terjadi dan terlaksana atas kehendak Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kita menurut Dia. Tuhan Yesus memberkati.